Oke, jadi Dewi, apa nih yang bisa kita diskusikan di hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Hmm, karena aku masih fresh graduate ya Kak. Jadi eh, apa ya m- masih belum banyak sebenarnya sih masih belum banyak hal yang aku tahu. Tapi aku juga bingung mau nanya apa karena dari awal aku lulus kan aku baru interview pertama kali, terus psikotes juga pertama kali. Jadi masih masih bingung gitu mau nanya apa. Paling yang mau aku tanya, kalau mau bikin CV ATS itu di mana ya Pak? Oh gitu. Aku pikir tuh, Mm-mm. aku udah berekspektasi pertanyaanmu bukan itu gitu loh. Aku pikir tuh pertanyaanmu tuh Hmm. apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang belum tahu apa-apa dan nggak tahu mau gimana. Aku pikir tuh pertanyaannya kurang lebih gitu. Kalau ini mah kamu udah tahu. Oke, nggak apa-apa. Aku jelasin dulu yang ini. Habis itu aku anggap kamu nanya yang tadi ya. Ya Kalau boleh mau boleh. bikin CV ATS friendly itu gini dulu. Sebelum bikin artinya kamu paham dulu. Oke, browsing dulu pastikan kamu udah paham apa itu CV ATS friendly, gimana isinya. Mau kasih foto kayak mau enggak, kayak mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jenis fontnya, jenis warnanya, kertasnya, nggak ada textbook, nggak ada tabel, nggak ada simbol gitu-gitu. Yang basic-basic dulu aja. Kalau udah paham yang kayak gitunya gimana, aku nggak jelasin di sini ya, aku skip cepet ya biar kamu bisa browsing. Oke, nah di situ setelah kamu paham, tinggal kamu bikin. Bikin CV ATS friendly itu ada dua. Pertama pakai Microsoft Word, kedua adalah pakai template di internet banyak. Sesimpel itu jawabannya. Maksudku adalah kalau kamu udah pernah mengerjakan bikin laporan kerja praktek, skripsi gitu, bikin ETS friendly itu gampang banget. Yang penting kamu paham dulu, terus bikinnya pakai Word, bikin sendiri. Itu cepet serius. Karena nggak perlu ada desain-desain yang aneh-aneh gitu. Itu jawaban simpelnya. Bikinnya di mana, udah bikin itu aja. Atau paling simpel adalah nanti kalau misalkan kamu udah bikin tuh yang ini barusan kamu tanyain gitu, nanti kirim ke aku, nanti aku review. Sebenarnya CV yang kamu bikin udah ATS friendly belum? Nah, kalau misalkan referensiku adalah CV yang kamu bikin dan kamu kirim ke aku, itu adalah CV tipe kreatif, tipe desain, bukan ATS friendly. Kreatif atau ATS friendly itu sama-sama punya keunggulan di habitatnya masing-masing, aku bilang gitu. Jadi CV kreatif itu akan bagus apabila CV tersebut dapat diproses langsung oleh mata, tidak menggunakan sistem applicant tracking gitu. Karena namanya applicant tracking system yang friendly gitu ya. Jadi kalau misal kamu ngirim lamaran langsung ke email recruiter, kamu nge-DM nge-WA recruiternya langsung gitu, dipersilahkan pakai tipe kreatif nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau coba bikin ETS friendly juga nggak apa-apa. Karena ETS friendly itu mau diproses pakai sistem dulu, mau langsung diproses pakai mata itu sama-sama bagus gitu. Aku lanjut ya. Aku anggap kamu tadi nanya di awalan tadi. Sebagai orang dengan pengalaman sedikit, interview baru sekali, psikotes baru sekali gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Nomor satu, kamu harus mendefinisikan. Ini aku kasih challenge. 5 profesi impian kamu apa? Pikirin tuh, 5 profesi impian. Oke. Kalau mau ada 10 boleh nggak? Boleh. 10. Kalau 10 nanti gini. 5 adalah profesi sesuai jurusanmu atau bidangmu. 5 adalah yang nggak sesuai bidangmu. Oke. Setelah dibayangin, yang harus dilakukan adalah aku share screen layar putih di situ muncul nggak? Muncul Pak. Oke, nah ini katakanlah ini adalah lembar impian sesuai jurusan. Ya, misalkan gitu. Tadi aku minta kamu bikin 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Profesi apa yang kamu pengen? Nah, ini kamu. Oke. Ini hijabnya gini. Oke. Nah, setelah kamu mendefinisikan 5 profesi impianmu yang sesuai jurusan, maka setelah itu definisikan pekerjaan ini tuh kamu pengen yang kondisinya seperti apa? Kamu pengen pekerjaan apa? Warna biru ini adalah yang saya ingin. Mungkin kamu udah pernah nonton ini di videoku yang sebelumnya. Ada di YouTube. Definisikan panah biru ini artinya yang aku pengen. Kamu ingin yang gajinya tuh antara berapa sampai berapa? Kamu pengen lokasinya tuh di kota kamu atau di mana aja? Kamu pengen yang ada shifting atau enggak? Kamu pengen WFO, WFH atau hybrid? Kamu pengen tahan ijazah enggak? Kamu pengen ada penalti enggak? Kamu pengen ada bonus enggak? Kamu pengen ada ini itu enggak? Kamu pengen yang
apalagi lah gitu. Pokoknya definisikan aja kamu pengennya gimana. Oke, yang kamu pengen berdasarkan ini list profesi sesuai jurusan ini. Oke ya, itu. Jadi yang kamu lakukan itu dulu. Yang kamu pengen warna biru. Setelah itu definisikan warna merah. Kalau yang biru panah keluar artinya yang kamu pengen, panah merah adalah yang perusahaan pengen. Gitu. Artinya apa? Tadi yang biru ini adalah yang kamu ingin berdasarkan 5 profesi ini, ya kan? Nah, warna merah juga sama. 5 profesi ini kalau ada di perusahaan, perusahaan tuh pengen orang-orangnya tuh yang kayak gimana gitu. Jadi warna merah ini adalah lawannya warna biru gitu. Nah, ini nanti banyak nih nanti warna-warna merah gitu. Jadi yang kamu pengen udah didefinisikan, habis itu di sini nanti akan ada warna eh, merah gitu. Jadi warna merah sama warna biru. Setelah itu, ya, kamu coba bayangkan warna merah sama warna biru ini kita ditabrakin gitu. Yang kamu ingin sama yang ini yang kamu ingin nih 5 jariku nih. Ini 5 jariku nih yang perusahaan ingin. Dia match gini nggak? Gitu. Iya. Atau mungkin ada yang sesuai kelingking sama kelingking, ini miss, ini nah gitu. Nanti kamu kalau dengan melakukan matching ini, kemungkinan akan ada 3 hal yang terjadi di sini. Kemungkinan pertama itu apa? Kemungkinan pertama, misalkan mana ya? Ini, kelihatan? Gitu. Jadi panah biru ketemu sama panah merah. Artinya yang kamu ingin itu sesuai dengan yang perusahaan ingin. Misalkan yang ini adalah kamu ingin kerjanya WFO. Panah merah, perusahaan ini menuntut 5 profesi ini WFO. Paham nggak? Atau di antara 5 profesi ini ada yang WFO. Paham ya? Jadi match aja gitu. Atau misalkan perusahaan pengen kamu punya kemampuan apa? Itu warna merah, warna birunya. Aku pengen kerja dengan kemampuan ini. Match gitu. Oke. Yang nomor 2 adalah yang nih, warna biru. Ada panah keluar, nggak ada panah masuk. Artinya yang kamu ingin nggak kejawab sama industri. Yang kamu pengen nggak ada pasangannya gitu. Jadi kayak kok nggak ada pasangannya nih? Yang aku ingin itu nggak ditemukan di industri gitu. Nah ini kemungkinannya cuma 2 hal. Pertama, mungkin ada pasangannya, tapi belum kamu temukan. Paham ya? Gitu. Mungkin pasangannya ada, cuman belum kamu temukan. Atau yang nomor 2, kamu keinginannya kurang realistis, jadi dikoreksi. Gitu. Mungkin ada pasangannya, tapi kamu nggak tahu tempat nyarinya. Tanya orang yang lebih tahu. Mungkin kamu nyari lokernya itu lewat email. Sorry, lewat website. Lewat website nggak ketemu. Mungkin ada di LinkedIn misal. Gitu-gitu. Atau carinya di mana atau lewat apa gitu misal. Gitu ya. Atau kemampuan ini tuh nggak ada kalau nyarinya di sekolah formal, pendidikan formal. Mungkin ada di bootcamp misal gitu. Jadi yang kamu pengen itu ternyata nggak ada pasangannya gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah yang warnanya merah. Sebaliknya yang biru tadi, kalau sekarang ada panah masuk, nggak ada panah keluar. Oke. Nah, ini artinya perusahaan pengen kamu bisa ini. Perusahaan menuntutmu suka ini. Perusahaan menuntutmu apa gitu. Tapi kamu tidak ada, nggak mau, nggak suka, nggak bisa. Nah, gitu. Pokoknya nggak, gitu. Nah, kalau kayak begini, kan tadi aku bilang bahwa yang perusahaan ingin ini, yang perusahaan ingin ini, ya, dia akan disesuaikan dengan profesi yang kamu inginkan di sini. Nah, di sini artinya apa? Kamu harus, aku pengen kerja jadi ini, tapi dia minta aku bisa ini, aku belum bisa. Berarti kamu harus pengembangan diri, gitu. Dengan melakukan matching kayak gini, ya, untuk pekerjaan yang sesuai jurusan, kamu lakukan hal yang sama kalau kamu pengen lintas jurusan, karir shift gitu. Oke. Kamu pengen profesi apa aja tulis. Terus habis itu browsing. Kualifikasi seorang staff admin, kualifikasi seorang sales, kualifikasi seorang sekretaris, kualifikasi seorang customer service, kualifikasi seorang teller gitu. Habis itu dibaca. Untuk melakukan ini, sebenarnya kan cuma 3 poin, lingkaran hijau nomor 1, 2, 3. Nomor 1, apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, dan apa yang kamu ingin bekerja dengannya. Itu ditingkatkan, pertahankan, tingkatkan. Nanti akan ada poin nomor 2, apa yang kamu sukai, kamu kuasai, tapi belum lancar.
belum sempurna, masih beginner. Nah, itu kamu luangin waktu untuk perdalam, ya kan? Yang nomor tiga, apa yang perusahaan ingin kamu bisa, tapi kamu belum bisa sama sekali. Maka luangin waktu untuk belajar itu. Ini aja dulu, nggak usah nyari-nyari loker dulu. Karena nanti kamu akhirnya nyari sesuatu yang nggak kamu definisikan kan bingung. Ya jalan yuk, yuk kemana? Ya udah jalan aja. Nah itu. Akhirnya muter-muter-muter, balik lagi ke rumah. Nah kayak kayak gitu, ya kan? Atau udah muter-muter-muter ada tempat berhenti, tapi kayak kayaknya bukan di sini deh nongkrongnya gitu. Karena kamu nggak definisikan dulu gitu. Nggak harus definisikan tempatnya, definisikan kamu mau ngapain di sana. Oke, aku pengen minum es, buka laptop, ngerokok gitu misalkan. Ngobrol sama teman. Oke, berarti lokasinya di sini, 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 nah, gitu. Jadi ini yang harus kamu lakukan pertama kali. Gak cuma kamu, ke teman-teman kamu juga yang bingung. Mungkin nanti kamu ngajarin teman-temanmu juga kayak gitu. Definisikan dulu dan dicocokkan, dimatchkan antara yang kamu pengen dan perusahaan pengen. Oke? Setelah kamu melakukan ini, gitu ya. Ini sebenarnya kamu bisa nonton lewat video yang udah aku upload yang lain, tapi nggak apa-apa. Ini untuk mereminder kamu dan mereminder aku juga. Setelah kamu definisikan ini, selanjutnya kamu bikin time management. Kamu lihat jadwalmu sekarang. Berapa jam waktu kamu untuk tidur? Berapa jam waktu kamu untuk beres-beres rumah, bantu orang tua? Berapa jam kamu untuk olahraga? Berapa jam kamu untuk ngerjain ini itu? Berapa jam untuk main sama temen gitu? Aku di sini pengen kamu nyari ini yang warna biru, yaitu waktu kosong produktif gitu, yang ada potensi produktif gitu. Sebenarnya kamu sehari tuh ada waktu kosong berapa sih gitu? Yang ibaratnya tuh bukan waktu tidur, bukan waktu main, bukan waktu bantuin orang tua, beres-beres, pokoknya gitu. Ini adalah waktu potensial produktif, waktu yang bisa kamu gunakan untuk hal yang produktif. Setelah kamu mendefinisikan waktu ini ya, waktu ini nggak harus ngumpul jadi satu ya. Mungkin kayak ini 5 jam nih, tapi kayak sejam di pagi, sejam di siang, sejam di sore, 2 jam di malam gitu boleh. Yang penting kamu harus tahu berapa jam. Setelah kamu punya potongan kue ini, silahkan kamu pisah, dibagi jadi dua. Ada satu porsi yang ini tuh kamu cuma boleh untuk melamar kerja aja. Paham? Satu porsi ini, nomor dua, ini kamu pakai untuk pengembangan diri. Nonton konten, baca buku, ikut seminar, webinar, bootcamp, apapun itu terserah. Oke? Jadi ini yang harus kamu tentukan. Oke, pagi, siang, sore, sejam, 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 aku pakai untuk lamar kerja. Malam aku pakai untuk belajar ini itu. 1 jam baca buku, 1 jam nonton ini misalkan. 1 jam ikut pelatihan ini, misal gitu. Oke, dan ini ditetapkan. Kamu kamu yang netapin. Karena masing-masing orang pembagiannya beda-beda. Mungkin ada yang ini tuh 50-50, ada yang 70-30, ada yang 30-70, terserah. Pokoknya ini kamu tentuin sendiri. Oke? Setelah kamu tentukan sendiri, yang kamu lakukan selanjutnya adalah coba jadwalmu yang barusan ini, lingkaran biru ini ya, lingkaran biru itu khususnya yang ini ya, yang aku arsir, yang kamu pakai untuk lamar kerja ini, kamu lakukan rutin selama minimal seminggu. Oke? Gitu. Kamu konsisten aja dulu seminggu. Nah, nanti di hari ke-8 di sini kamu evaluasi gitu. Evaluasinya apa? Dalam waktu seminggu aku bisa ngirim berapa lamaran? Oh, 1 minggu tuh aku ngirim katakanlah 100 lamaran. Dari 100 lamaran berapa yang ada respon? Oh, ada respon itu ada 70. Tidak ada respon itu nggak ada respon itu ada 30 gitu. 70 ada respon itu apa? 70 ada respon tuh ternyata 10 lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Terus 40 bilang Anda ditolak. Tapi kan yang penting direspon daripada yang itu pertama nggak ada respon sama sekali gitu ya. Ini anggap aja ini nggak ada respon nih, warnanya bukan merah deh, ini orange. 30 nggak ada respon. Terus habis itu ada yang udah ada respon cuma bilangnya lamaran Anda masih dalam tahap proses gitu. Tapi nggak ada kelanjutannya aja. Itu berarti berapa nih? 20 gitu. Oh, berarti dari 100 lamaran, intinya adalah dari 100 lamaran, yang hijau itu ada 10 gitu ya. Yang merah itu ada 40, yang kuning ada 20.
Nah, ini kamu habis itu ambil tindakan ketiga-tiganya. Ini yang nggak ada respon nih, kuning nih, aku nggak tahu nih jadi merah apa jadi hijau nih. Kamu follow up. Selamat pagi Bu atau Pak, perkenalkan nama saya ini, kamu DM. Misalkan kamu ngirimnya lewat email, kamu DM lewat LinkedIn. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian mengirimkan lamaran kerja untuk posisi ini di PT ini berdasarkan informasi yang Ibu posting melalui akun LinkedIn Ibu. Semoga email saya sudah diterima dengan baik ya Bu, dan kualifikasi saya sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan mengunjungi akun LinkedIn saya. Misal kamu bilang gitu. Jadi ambil tindakan, pokoknya yang diem kamu pancing ngomong aja gitu. Oke? Habis itu yang 40 nih nggak lolos, ini dievaluasi lagi. Kenapa kamu nggak lolos? Kenapa kok diumumin kamu nggak lanjut dicek kualifikasinya gimana? Syarat-syarat dokumennya gimana gitu. Ada nggak yang tadi unsur tiga tadi di salah duanya yang kamu udah bisa tapi belum sempurna, atau yang ketiga adalah yang kamu dituntut bisa tapi belum bisa, atau mungkin yang nomor satu, kamu bisa, kamu menguasai tapi kamu salah nulisnya di CV kayak gitu. Kamu cek-cek ulang kayak gitu. Jadi bahasanya kurang menjual gitu. Pokoknya dievaluasi. Di sini juga kamu boleh follow up lewat email. Terima kasih Bu atau terima kasih Bapak atas update informasinya. Sayang sekali saya belum dapat bergabung di PT ini sebagai ini. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan selanjutnya. Kirim. Atau misalkan sampaikan saja terima kasih Bapak atau Ibu untuk informasinya. Sayang sekali saya belum dapat lanjut sebagai ini di PT ini. Sebagai bahan informasi pribadi saya, apakah Bapak atau Ibu memiliki masukan terhadap kualifikasi saya apabila saya di kesempatan selanjutnya ingin melamar lagi di perusahaan ini untuk posisi yang sama? Gitu. Atas feedback yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama kembali di kesempatan selanjutnya. Kirim. Tuh, enak kan? Terus yang lolos, kamu belajar. Terima kasih atas update informasi yang diberikan. Baik, saya akan gitu mempersiapkan yang sebaik-baiknya untuk tes tersebut. Ya, saya bersedia untuk mengikuti tahap tersebut. Baik, saya ingin konfirmasi bahwa saya gitu-gitu. Artinya dari 100 lamaran gak ada yang kamu cuekin. Gak ada yang namanya kamu kok di ghosting ya gitu. Kalau kamu ngerasa di ghosting itu karena ya udah kamu nunggu gitu. Padahal nunggu itu bisa ambil tindakan gitu. Kalau bahkan yang 20 ini kamu follow up akhirnya tetap dicuekin, ya nggak apa-apa gitu. Cukup tahu aja. Anggap aja nanti kalau udah kamu follow up lagi masih diemin lagi, stop aja udah. Tinggal kamu ngurusin yang ini gitu. Tapi tadi alurnya semacam itu tadi. Nah, kalau kamu udah ada pergerakan kayak gitu, mau kamu kerja sesuai jurusan kayak nggak sesuai jurusan kayak mau fresh grade, mau udah experience, waktumu tuh jadwalmu tuh padat aja. Nggak ada yang melamun, nggak ada yang penikmat senja. Di sini lagi ada senja. Oke, semoga cukup menjawab ya untuk hal yang sifatnya masih umum gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada yang kurang jelas? Yang Bapak jelasin sih sudah cukup jelas. Cuman saya juga bingung kok mau nanya apa lagi. Ya, nanti gantian aku yang nanya apa. Kalau kamu bingung, aku yang harus banyak nanya. Kamu sejauh ini nyari kerjaan yang sesuai jurusan atau enggak? Enggak juga dicoba. Eh, Satu yang tidak sesuai dengan jurusan saya, Pak. Maksudnya gimana? Berarti Satu, mau, satu lamaran. oh, berarti ada yang sesuai, ada yang enggak gitu ya. Ya, ya. Oke. Kamu ngirim lamaran sejauh ini tiap hari enggak? Enggak, belum. Belum setiap hari. Kalau seminggu ada 7 hari, enggaknya berapa hari? Saya dalam seminggu cuma ngirim lamaran 2 sampai 3 lamaran aja, Pak. Belum banyak karena saya masih eh, masih bingung gitu. Kamu statusnya udah lulus, udah wisuda gitu belum sih? Belum, Oh, belum. belum wisuda. Udah. Oh, berarti kamu masih kuliah ini? Eh, Enggak, udah selesai kuliahnya. oh, tinggal wisuda, udah dapat SKL. SKL udah. Hmm, oke. Terus apalagi? Kamu masih bingung apa lagi? Kenapa kok seminggu itu 24 jam kali 7? Nah, 24 kali 7 tuh berapa tuh? 4 kali 7 28. 28 tambah 140. 168 jam. Tuh, apa yang Anda lakukan? Maksudnya kenapa? Kok cuma dikitnya aku kasih gambaran dulu ya. Aku kasih saran ngirim lamaran tiap hari.
Karena teman-teman di grup loker banyak sebanyak itu. Kamu cuma ada di satu grup ya. Di banyak loker itu teman-teman itu ngirim lamarannya tiap hari. Kenapa ngirim lamaran tiap hari? Karena setiap hari selalu ada info loker baru. Oke. Buktinya ya aku share loker beda-beda tiap hari, paling gampang gitu. Yang kedua, teman-teman itu ngirim lamaran per hari rata-rata bisa 20 sampai 30 per hari. Kalau kamu seminggu itu 2 sampai 5, katakanlah 5 kali sebulan. Sebulan tuh kali 4 ya, 20. Berarti kamu bisa dikirim sama teman-teman tuh dalam waktu 1 sampai 2 hari. Bisa dibayangkan itu? Kayak gitu. Berarti kamu intensitas kamu masih rendah. Nah, aku nggak yakin di sini loker sesuai jurusan kamu itu sesusah itu untuk nyarinya. Kenapa? Karena info loker itu selalu ada, dan yang kedua adalah eh, platform itu banyak gitu. Platform pencari kerja itu ada banyak, sehingga kamu fokus saja. Kalau jadwal kamu sesuai yang tadi aku bilang, definisikan yang kamu pengen dulu, definisikan yang perusahaan pengen. Setelah itu kamu time managementnya gitu. Rutin aja. Aku sejam buka LinkedIn, aku nggak buka yang lain deh. Habisin aja dari LinkedIn. Oke, udah sejam, tutup LinkedIn-nya, buka Jobstreet. Lah, udah tutup, buka website, tutup, buka Glints gitu. Itu nanti kamu nggak nyangka aja, kok bisa banyak sih gitu. Karena tadi misalkan katakanlah 20 ya, 20 per hari, platform itu ada website, Jobstreet, email, LinkedIn, ya kan? 20 bagi 4, 5. Gampang gitu. Ya kan? Bisa, yakin aku. Karena tadi kamu juga, kenapa aku yakin? Karena kamu sesuai jurusan dilamar, tidak sesuai jurusan juga dicoba gitu. Ini kan tambah banyak lagi gitu. Oke, kalau intensitas kamu rendah, nanti kamu ngorbanin waktu. Kalau kamu intensitas kamu pendek, kamu ngorbanin tenaga. Nah, tenaga ini kan bisa istirahat. Tenaga capek, istirahat, balik. Ngorbanin waktu, kamu capek, ditungguin, waktunya nggak balik, udah lewat. Karena setiap detik kita membuat kenangan. Sorry, itu bahasanya gitu. Gitu ya. Karena setiap detik kita selalu membuat sejarah gitu. Jadi kalau capek istirahat, balik tenaganya untuk lamar kerja, moodnya balik. Tapi kalau waktu kamu korbanin, lewat gitu, nggak bisa balik gitu. Yang ada ya waktu yang baru terus, diperbarui terus. Gitu. Makanya aku akan lebih menyarankan, ya padetin aja jadwalmu. Jadi ngorbanin tenaga daripada ngorbanin waktu. Gitu. Karena istirahat itu cuma bikin tenagamu balik, tapi waktunya nggak balik gitu. Aku jadi nemuin quotes ya, thank you ya, itu ide status habis ini. Itu yang harus kamu lakukan begitu. Oke, okay? Jadi Iya, buat Kak. aku kendalanya adalah bukan masalah CV-mu ini gimana, karena CV-mu tuh belum diuji, paham nggak? Jadi kamu belum bisa bilang kayak kok panggilannya baru dikit ya gitu, karena kamu di sini belum orang yang dalam tahap CV-ku bener apa salah gitu, tapi dalam tahap aku mesti kemana, aku mesti ngapain gitu, lebih bingung aja. Makanya aku akan lebih banyak bahas dari sudut pandang definisikan yang kamu pengen dulu. Karena kan kalau ngebayangin hal-hal yang kita nggak tahu kan susah. Tapi kalau ngebayangin berangkat dari yang kamu pengen, orang kan kalau pengen sesuatu kan ambil tindakan ya. Anak kecil pengen sesuatu nggak bisa dapet, nangis gitu kan. Ada tindakan gitu, ya kan. Nah sekarang kamu harus temukan itu dulu. Cari alasan kenapa kamu harus apply job. Cari alasan kenapa kamu harus milih jurusan itu gitu. Oke, paham, 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 ya. Nah kalau udah paham, aku jelasin lagi. Zaman sekarang itu dapat kerjaan itu bisa pakai dua cara. Sebenarnya dari dulu sih, tapi aku jelasnya dari sekarang ya. Cara nyari kerjaan tuh ada dua. Pertama, melamar, mencari. Yang kedua, ditemukan, ditawarin gitu. Ada sebagian teman yang melamar kerja, akhirnya dapat kerjaan. Ada yang dia nggak ngelamar tuh, lagi ngelamar, tiba-tiba ada yang nawarin. Pak, berdasarkan profil Bapak di LinkedIn yang saya kunjungi, kami tertarik untuk gini-gini apa, Bapak berminat untuk loker ini, silahkan kirimkan CV-nya, dikirim, tas, terima. Ada dua cara ini. Nah, aku nggak tahu nih, kamu termasuk orang yang nantinya akan memperoleh pekerjaan pertama dan harapannya itu adalah pekerjaan impianmu dengan cara melamar atau ditawari. Karena kita nggak ada yang tahu, maka dua-dua hal ini harus dilakukan. Sambil kamu sibuk belajar pengembangan diri, sambil kamu sibuk melamar kerja, kamu harus sibuk
Branding. Kamu lakukanlah sesuatu biar orang nyari kamu tuh gampang. Paling gampang apa? Aktiflah di LinkedIn. Bangun koneksi, isi profilnya dengan lengkap, bangun koneksi, connect ke orang, follow orang. Khususnya ke orang-orang pemberi informasi kerja. Cari kata kuncinya, HRD, recruiter, talent acquisition, HR spesialis, HR generalis, headhunter, gitu-gitu. Cari itu kata kunci itu, banyak orangnya, connect ke mereka. Begitu kamu nanti diterima, perkenalkan diri. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya ini, terima kasih sudah menerima koneksi saya. Perkenalkan nama saya Dewinda, seorang fresh graduate yang sedang mencari kesempatan bekerja secara profesional di bidang ini, atau ini. Semoga dengan berkoneksi dengan Bapak, membuat saya dapat belajar hal yang baru berdasarkan postingan Bapak, terlebih apabila ada informasi pekerjaan di perusahaan Bapak, gitu. Saya akan senang sekali apabila dapat memperoleh informasinya. Semoga itu salam kenal ya, misalkan gitu. Ini contoh bahasanya. Kalau kepanjangan ya dipendekin gitu. Berarti itu ke DM ya, Pak? Ya DM gitu. Jadi semua di DM aja gitu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa kan kenalan gitu. Ya kan. Hmm. Ini iya gitu. DM DM aja nggak apa-apa gitu. Kamu kalau mau nyari artis-artis, kamu nyari artis nih di Instagram. Ini. Di Oh, Instagram, Instagram. kamu connect, kamu follow, kamu DM, nggak bales. Koneksiku artis lumayan banyak. Gitu, connect, diajak ngobrol, selamat ultah mas, selamat ultah mbak, balas gitu, enak gitu ya. Ya gitu intinya, kayak sebenarnya nggak apa-apa kamu ngobrol-ngobrol gitu ya, kan namanya perkenalan diri. Bukan, ini jangan bayangin LinkedIn kayak platform lain ya, kayak aku ngechat kalau aku di chat duluan, ya aku cewek ngapain aku ngechat duluan, aduh, nggak ada kayak gitu. Ya udah, kalau kamu ada kebutuhan ya udah koneksi aja, kirim, ya aku cewek masa aku ngesen koneksi dulu, nggak ada kayak gitu. Oke. Nah itu akhirnya nanti kegiatanmu rame tuh, waktu ngurusin rumah, tidur dan lain-lain nggak keganggu, kamu belajar iya, pengembangan diri iya, branding iya, udah rutin aja. Nanti tinggal tunggu apa, kalau udah rutin gitu, panen. Ntar tiba-tiba ada panggilan kerja tuh beruntun gitu. Ntar udah nggak bingung pengen kerja di mana, atau udah nggak bingung pengen ngelamar kerjaan apa. Nanti kamu akan bingung, ini gimana cara ngedatengin loker yang kok panggilannya beruntun ya gitu. Aku bingung nge-schedule jadwal tes gitu. Ntar kamu akan ngalami itu. Karena ini pengalaman real dari teman-teman yang udah sharing sama aku sebelumnya. Itu. Intensitas tinggi pasti baliknya tinggi. Yang penting tuh apa sih? Rutin, cepet-cepetan, banyak-banyakan gitu kan. Itu kan yang kamu jual. Terus hebat-hebatan, kan kamu punya pengalaman kerja, pengalaman di CV-mu juga bagus gitu. Tinggal konsisten aja. Oke? Nah, semua itu berawal dari yang tadi slide pertama, definisikan yang kamu pengen. Oke? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, dari aku udah cukup sih. Paling ke sesi detail. Kamu ada lagi nggak? Eh, sudah sih Pak. Sejauh ini sudah. Nanti saya boleh sharing lagi kan ya Pak? Oh, boleh, bebas. Selama masih jadi member grup locker, bebas, gratis. Oke? Iya. Paling sementara itu kita sekarang lanjut ke sesi detail ya.